Bab 911. David merasa perkataan lelaki tua itu tidak masuk akal dan tidak masuk akal, namun dia tidak dapat menemukan alasan untuk membantahnya. Ini karena jika dia tidak memiliki sistemnya, tidak ada seorang pun di bumi yang dapat menghentikan Pavan, dan segalanya mungkin akan berkembang seperti yang dikatakan orang tua itu. Manusia di bumi ditanamkan tanda budak, dan mereka tidak dapat menghilangkan tanda tersebut sampai manusia di bumi punah. Ini juga dapat dianggap sebagai penjelasan yang relatif masuk akal untuk tampilan sistem. Brengsek, mengapa sistem tiba-tiba mendatanginya? Ternyata dia sendiri di Timelin lain telah mempertaruhkan nyawanya untuk melakukan hal tersebut demi dirinya saat ini. Namun, sistemnya agak terlalu misterius. Itu adalah produk dari peradaban level 10. Sekalipun peradaban level 9, David merasa mungkin akan kesulitan memahaminya, apalagi dirinya sebagai warga bumi, peradaban yang bahkan belum berada di level 1. Jika dia ingin tahu lebih banyak tentang ini, jalannya masih panjang. Terima kasih, David berkata dengan tulus kepada lelaki tua itu. Orang tua ini telah membayar terlalu banyak untuk penduduk bumi. Namun, jika David berada di posisi orang tua itu, dia mungkin akan melakukan hal yang sama. David, kamu tidak perlu berterima kasih padaku karena jika aku membantumu, aku juga akan membantu diriku sendiri. Pada masa itu, diperbudak berarti penderitaan abadi bagi umat manusia di bumi. Kemanapun Anda pergi, orang-orang akan memandang kami dengan diskriminasi. Bukan hanya saya, banyak orang menghabiskan hidupnya mencari cara untuk menghilangkan bekas budak. Ngomong-ngomong, karena Pavan gagal menanam tanda budak di bumi, bagaimana kabarnya sekarang? Dia tidak melarikan diri, kan? Orang tua itu tiba-tiba bertanya. Tidak, aku menonaktifkannya dan menahannya, jawab David. Bagus, kamu tidak bisa membiarkan dia lolos karena Oktagon memiliki sesuatu yang dibutuhkan penduduk bumi. Potensi penduduk bumi sangat kuat, tetapi tidak pernah terstimulasi. Karena kamu telah menahan Pavan, kamu dapat menemukan sesuatu yang disebut pengobatan genetik di Oktagon, dan Anda dapat merangsang potensi bumi dengannya, dan tidak akan ada efek samping. Sekarang, tanpa batasan budak, yang menanti Anda adalah alam semesta tanpa batas. Orang tua itu mulai menangis lagi. Saya mengerti. Apapun yang terjadi, saya tetap ingin mengucapkan terima kasih. Jika Anda tidak melakukan segalanya untuk memberi saya sistem tersebut, nasib bumi akan sama seperti yang Anda gambarkan. Pavan akan menanam tanda budaknya di sini, dan kita akan menjadi budaknya selamanya. Kita tidak akan bisa membebaskan diri kita sendiri sampai kita punah. Setelah David selesai berbicara, dia membungkuk dalam-dalam kepada lelaki tua itu. David, tanpa batasan dari tanda budak, begitu bakat Anda terstimulasi, ditambah dengan bantuan sistem, masa depan Anda tidak terbatas dan mungkin mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Oleh karena itu, aku masih membutuhkan bantuanmu untuk kedepannya, kata lelaki tua itu. Kamu bisa memberitahuku. Selama itu masih dalam kekuasaanku, aku pasti tidak akan menolaknya. Banyak temanku yang dulunya mencari penghapusan tanda budak bersamaku meninggal karena peradaban tingkat dewa. Tanpa mereka, saya tidak bisa lepas dari sistem ini. Jadi, mereka menukar nyawanya dengan sistem di dalam diri Anda. Sekarang setelah Anda memiliki kemampuan, saya akan memberitahu Anda lokasi planet tempat mereka tinggal. Saya harap Anda dapat menemukan mereka dan membantu mereka. Lelaki tua itu memandang David dan berkata, ini akan menjadi pekerjaanku. Jangan khawatir, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu mereka. Sekalipun saya terlambat, saya akan memastikan mereka menjalani kehidupan yang baik. Saya akan membantu mereka menghilangkan tanda budak ketika saya memiliki kemampuan untuk melakukannya di masa depan, janji David dengan sungguh-sungguh. Dia tidak punya alasan untuk menolak permintaan orang tua itu. Tanpa bantuan mereka, David tidak akan berada di sini saat ini. Bagus, hahaha, aku lega sekarang setelah mendengar kata-katamu. Aku khawatir kamu akan kehilangan integritas karena kamu mendapatkan pencapaian seperti itu dalam waktu sesingkat itu dengan sistem. Menurutku kekhawatiranku berlebihan karena kamu masih seseorang, tahu kan? Lelaki tua itu tertawa keras dan berkata.
David sedikit terdiam. Orang tua ini adalah dia di Timelin lain, jadi mungkinkah dia tidak mengenal David? Selanjutnya, lelaki tua itu memberitahu David beberapa nama dan lokasi planet tempat mereka tinggal. Mereka semua adalah orang-orang yang sangat berbakat. Sejak mereka ditanamkan tanda budak, mereka menolak menyerah dan terus berusaha mencari solusi di luar sana. Oleh karena itu, mereka bernasib sama dengan orang tua itu. Mereka semua bersatu dan saling mendukung. Pada akhirnya, mereka menemukan sistem tersebut di sisa-sisa peradaban tingkat dewa. Bab 912. Kemudian, perjalanan melalui ruang dan waktu dan berakhir dengan David. Meskipun lelaki tua itu menggambarkannya seperti itu, kekuatan pikiran David sangat kuat. Dia tidak akan melupakan apapun yang dia lihat dan dengar. Dia diam-diam menghafal nama dan alamat. Selama masalah bumi terselesaikan sepenuhnya, dia akan pergi untuk menyelamatkan planet tempat tinggal orang-orang ini. David, aku serahkan sisamu. Kami telah melakukan yang terbaik. Jangan meremehkan diri sendiri. Bahkan jika bakat Anda berada di antara bintang-bintang, itu akan tetap berada di puncak. Ditambah lagi, saya percaya Anda dapat membuat keajaiban dengan bantuan sistem, kata lelaki tua itu ketika sosoknya mulai menghilang perlahan. David tahu bahwa lelaki tua itu akan menghilang sama sekali. Dia tiba-tiba bertanya, apa yang akhirnya terjadi pada Pavan di Timelin Anda? Setelah Pavan menanam tanda budak di bumi, dia menjadi makmur. Dia tidak hanya menjadi kepala keluarga Tufin tetapi juga mengalahkan setiap orang yang bersaing memperebutkan gelar Master of the Milky Way dan menjadi Master of the Milky Way. Pada saat kematiannya, dikatakan bahwa Pavan telah melangkah lebih jauh. Dia hanya bisa mencapai ini dengan menyerap bakat penduduk bumi. Kalau tidak, dia tidak akan bisa melakukannya sama sekali karena bakatnya yang biasa-biasa saja, kata lelaki tua itu sambil menghela napas. Jangan khawatir, aku tidak akan memberikan kesempatan ini, kata David dengan suara berat. Kalau begitu, selamat tinggal, David. Setelah pria tua itu selesai berbicara, dia menghilang dari hadapan David. David terbangun tiba-tiba. Dia duduk dari tempat tidur sekaligus, dan dia menamparkan wajahnya. Dia tidak tahu apakah yang baru saja dia alami itu benar. Meski begitu, semua yang ada di kepalanya begitu jelas. Apa yang salah? David, kamu baik-baik saja? Tanya Celia. Ketika David tiba-tiba duduk, dia membangunkan Celia yang sedang tidur di sebelahnya. Saya baik-baik saja. Kamu harus kembali tidur, Celia, David menghibur. David, apakah kamu mengalami mimpi buruk? Ya, aku memang punya mimpi khusus. Jangan takut, aku akan selalu bersamamu. Celia beringsut mendekati David dan memeluknya. Saat David menikmati kehalusan Celia, dia tidak bisa tidak memikirkan lelaki tua dalam mimpinya. Celia harus bersama David dalam ruang dan waktu itu. Namun, bencana menghancurkan segalanya. David tidak bertanya tentang akhir cerita mereka. Bagaimanapun, menilai dari apa yang dikatakan orang tua itu, ini seharusnya tidak ideal. Selena juga, dia bisa melepaskan diri dari semua penderitaan, tetapi dia menikmati perjalanan jalan yang penuh dengan banyak rintangan. Pada akhirnya, dia mengorbankan hidupnya demi secercah harapan itu. Karena itu, David mulai merasa protektif terhadap wanita itu. Bab 913. Setelah David memasukkan Celia, dia membuka panel sistem. Memang sudah ditingkatkan. Sistem telah ditingkatkan dan sekarang berada di fase 2. Semua data akan diatur ulang dan disegarkan. Tuan rumah, harap gunakan sistem dengan benar sesuai aturan baru. Kemudian, sebuah antarmuka muncul. Pembawa acara, David Liddell. Saldo, 100 kuadriliun dolar galaksi. Tubuh, Stellar level 10 dapat ditingkatkan dengan 100 poin kemewahan, pikiran, Stellar level 10 dapat ditingkatkan dengan 100 poin kemewahan. Pertempuran, tahap parsial kosmos. Keterampilan tempur, serangan void, tingkat awal tamparan penghancur udara, tingkat awal teknik pedang pemisahan jahat, tingkat awal. Keanggotaan, pengobatan tradisional kuno, anggota. Poin kemewahan, 0. David melihat panel sistem yang ditata ulang dan disegarkan. Setelah memasuki fase 2, ada beberapa perubahan baru.
Pertama, saldo kembali ke kuadriliun, dan satuannya berubah menjadi galaksi dollars. Lalu, ada tambahan keterampilan tempur dan tempur. Selain pengobatan tradisional kuno, keterampilan mengemudi, keterampilan bola basket, dan lain sebagainya tidak ada dalam kolom keterampilan. Artinya fase kedua juga tidak mengenal skill ini. Tentu saja, penjelasan lain yang masuk akal adalah David tidak membutuhkan skill ini di Stellar Civilization Galaxy. Ketika David sedang melihat 3 skill tempur baru yang muncul di kolom skill tempur, dia tiba-tiba mendengar suara di kepalanya. Tuan rumah telah menyelesaikan tes level pertama dan berhasil memasuki level kedua. 3 keterampilan tempur terbaik telah diberikan, Void Pang, Air Cruising Slap, dan Evil Splitting Sword Technique. Kemudian, informasi tentang ketiga keterampilan tersebut mengalir ke otak David. Setelah mendapat informasi tentang ketiga skill tersebut, David menjadi antusias. Ini sangat kuat. Ini mirip dengan keterampilan bertarung di bumi, tapi ada perbedaan besar dalam hal kekuatan. Dia bisa menghancurkan sebuah planet dengan satu Void Pang, dan itu luar biasa. Ditambah lagi, dia bisa mengabaikan ruang dan jarak serta menggunakan air cruising. Tampar untuk membunuh seseorang di udara. Dengan itu, dia bisa mengalahkan musuhnya dari jarak ribuan mil. Terakhir, dia bisa melenyapkan semua kejahatan dan membunuh semua iblis dengan teknik pedang golok jahat. Teknik ini akan menjadi musuh segala kejahatan. David menyesali betapa kuatnya sistem ini. Namun, dia merasa lega ketika mengira ini adalah produk peradaban tingkat dewa. Bumi bahkan bukan peradaban tingkat 1, jadi dia tidak bisa memahami kekuatan peradaban tingkat dewa. Saat David pertama kali bertemu Pavan, dia sedikit khawatir Pavan akan mengetahui sistemnya. Bagaimanapun, Pavan berasal dari peradaban yang lebih tinggi, dan sistemnya juga dari luar angkasa. Sekarang, sepertinya dia terlalu banyak berpikir. Sulit untuk mengatakan apakah seseorang dari peradaban level 8 atau 9 akan menemukan sistem tersebut, apalagi peradaban level 3. Peradaban tingkat dewa. Nama ini terdengar sangat buruk jauh lebih kuat dari peradaban level 8 atau 9. Oleh karena itu, David dapat menggunakan sistem tersebut tanpa rasa khawatir di kemudian hari. Dia tidak perlu khawatir akan terekspos. Saat itu, David merasa sistemnya luar biasa, namun menurutnya tidak akan sekuat itu. Panel sistem menunjukkan tubuh dan pikiran David sebagai stellar level 10 sementara pertarungannya adalah partial cosmos rank. Saat dia menyerang Oktagon Pavan, David hanya menunjukkan kekuatan tempur dari planet Ranker papan atas. Dengan begitu, orang bisa melihat betapa hati-hatinya dia bersembunyi. Jika Pavan mengetahui kekuatan David yang sebenarnya, dia mungkin akan menakuti dirinya sendiri. David akan berada di level yang sama dengan tetua senior keluarga Tufin dengan kekuatan tempur beberapa ranker kosmos. Tentu saja David meragukan hal ini. Tidak bijak jika ia langsung menunjukkan kartu trufnya karena ia tidak mengetahui apakah Pavan dan yang lainnya saat itu memiliki kartu truf. Jika dia menunjukkan semuanya, dia mungkin menjadi target. Jadi, meskipun itu berarti gagal mengalahkan mereka setelah sekian lama, dia tidak menunjukkan kekuatan bertarungnya yang melampaui puncak peringkat planet. Dia akan bahagia hanya dengan merawat Pavan. Namun, jika dia tidak bisa menahan Pavan di sini dengan kekuatan tempurnya sebagai peringkat planet puncak, David akan memperlihatkan kekuatannya sebagai stellar ranker. Dia tidak akan pernah membiarkan Pavan pergi apapun yang terjadi. Bab 914. Sekarang, tampaknya strateginya benar. Dia hanya menunjukkan kekuatan planet Ranker puncak, jadi ketika Pavan menyampaikan berita itu kembali ke keluarga Tufin, dia akan memberitahu mereka bahwa David berada di puncak planet Rank. Namun, dia tidak tahu bahwa kekuatan tempur David telah mencapai sebagian peringkat kosmos. Lain kali keluarga Tufin datang ke bumi, David merasa dia akan mampu menangani mereka. Jika David memberitahu Pavan tentang kekuatan yang sebenarnya dan dia meneruskan informasi ini kembali ke keluarganya, maka orang berikutnya dari keluarga Tufin pasti akan lebih kuat dari dirinya. Oleh karena itu, Daud tidak salah menyembunyikan kekuatan yang sebenarnya. Satu-satunya masalah sekarang adalah bahwa sistem tersebut telah diukur dalam mata uang apapun di bumi kecuali dolar galaksi.
Dalam hal ini, apakah itu berarti dia tidak mungkin mengeluarkan uang untuk mendapatkan poin mewah di bumi? Haruskah dia pergi ke pusat Bima Sakti untuk terus menghabiskan uang demi mendapatkan poin mewah dan kemudian meningkatkan kekuatannya? Jika demikian, itu akan sedikit merepotkan. David tidak akan pergi sampai bumi benar-benar aman. Tidak pergi berarti dia tidak akan punya cara untuk mengeluarkan uang untuk mendapatkan poin mewah untuk meningkatkan kekuatan. Dia akan mampu menangani keluarga Tufin saat mereka tiba, tapi bagaimana dengan waktu berikutnya setelah itu? Orang-orang yang dikirim keluarga Tufin ke bumi pasti akan menjadi semakin kuat. David tidak berpikir dia bisa mendominasi luar angkasa sebagai sebagian dari Cosmos Ranker. Jika dia terus menunggu di bumi dan tidak mengupgrade dirinya, musuhnya akan segera mengalahkannya. Dia membahas kendala. Dia tidak dapat meningkatkan dirinya sendiri jika dia tidak meninggalkan bumi, tetapi bumi mungkin akan diserang jika dia melakukannya. Apa yang harus saya lakukan? David memandangi langit berbintang di luar jendela dan melamun. Keluarga Tufin mungkin sedang dalam perjalanan ke sini, jadi dia tidak bisa meninggalkan bumi. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mencoba obat genetik. David dari garis waktu lain mengatakan bahwa David saat ini sangat berbakat, tetapi bakatnya tidak terstimulasi. Begitu dia melakukannya, dia akan bisa membungkusnya lebih cepat lagi. Sejujurnya, David tidak terlalu percaya diri dengan bakatnya. Namun, dia hanya bisa melakukan ini sekarang. Dia harus mencoba terlepas dari apakah itu berhasil atau tidak. Saat ini, pemberitahuan muncul di sistem. Sistem terhubung ke internet galaksi peradaban Stella, haruskah saya menghubungkannya ke internet bumi? Ada dua pilihan di bawah ini. Ya dan tidak. Apa artinya ini? Dapatkah sistem terhubung ke internet Bima Sakti dari bumi? David sangat gembira. Ini berita bagus. Jika dia dapat terhubung ke internet Bima Sakti, dia tidak hanya dapat memahami segala sesuatu tentang Bima Sakti tetapi juga menghabiskan uang di internet. Dia akan bisa mendapatkan poin mewah untuk meningkatkan kekuatan dengan cara ini, bukan? David mengklik ya tanpa ragu-ragu. Sistem membuka jendela lain. Menghubungkan, harap tunggu. Sekitar beberapa detik kemudian, sistem menampilkan berhasil terhubung. Internet bumi sinkron dengan internet Bima Sakti. Apakah Anda ingin menyembunyikan lokasi bumi? Masih ada dua pilihan di bawah ini. Ya dan tidak. David secara alami memilih ya. Akan lebih baik jika dia bisa menyembunyikan lokasi bumi. Jika orang lain mengetahui dan lebih banyak Pavan datang di masa depan, bumi akan berada dalam bahaya. Bab 915. Saat ini, seluruh netizen yang begadang untuk menjelajahi internet menyadari bahwa internet terlihat berbeda. Berita aneh yang tidak mereka pahami muncul tanpa alasan. Berita terbaru, kepala planet Boundless, Burt Lutgen, telah menembus peringkat kosmos, dan dia menghabiskan banyak uang untuk mengundang peri penari, Mia Concord, menari untuknya di planet Boundless. Menurut sumber, Mia telah setuju, dan dia sekarang menuju ke planet tanpa batas. Berita terbaru, keluarga Dalla Rosa hari ini mengumumkan bahwa mereka akan bekerja keras untuk memperjuangkan posisi di antara 8 keluarga terkemuka kerajaan Bima Sakti. Keluarga Tufin dalam bahaya. Begitu mereka kehilangan posisi ini, prestise keluarga Tufin akan anjlok. Berita terbaru, institusi pertempuran Bima Sakti akan segera mengadakan pertempuran yang sangat jarang terjadi antara 9 institusi tersebut. Pertarungan ini akan menjadi yang terbesar. Kepala Lembaga Primo, Leonidas Hinsen, mengumumkan bahwa akan ada pertarungan 1 vs 8, yang mengejutkan semua orang. 8 institusi lainnya juga menyatakan akan memberikan pendidikan layaknya Primo Institution. Ada lebih banyak berita seperti itu. Meski banyak netizen yang merasa bingung, mereka juga sangat bersemangat. Oleh karena itu, mereka mulai membaca berita tersebut dengan serius. Dunia internet bumi sedang bergejolak. David mengeluarkan ponselnya dan membuka situs web secara acak. Dia juga sangat gembira saat melihat berita yang tak terhitung jumlahnya tentang Bima Sakti. Dia benar-benar dapat terhubung ke internet Bima Sakti. Dia mulai mencari segala sesuatu tentang Bima Sakti di ponselnya. Bima Sakti terlalu luas. Ada ratusan miliar planet, besar dan kecil.
Setidaknya ada 1 juta planet yang hidup, begitu banyak hal yang terjadi setiap hari. David mencari selama setengah malam tetapi menyadari apa yang dia pahami hanyalah puncak gunung es. Namun, David fokus pada pemberitaan tentang keluarga Tufin. David sudah mengetahui sebagian besar hal yang berkaitan dengan keluarga Tufin. Dia merasa lega untuk sementara. Meskipun keluarga Tufin adalah salah satu dari 8 keluarga terkemuka di Kekaisaran Bima Sakti, mereka adalah yang terlemah di antara keluarga lainnya. Selain itu, posisi mereka di antara 8 keluarga terkemuka tampaknya tidak aman. Di permukaan, orang terkuat di keluarga Tufin hanyalah Cosmos Rank. Jika ini masalahnya, mustahil bagi mereka untuk mengirim orang terkuat mereka ke sini. Selama itu bukan Cosmos Ranker, maka beberapa Cosmos Ranker seperti dia seharusnya bisa menanganinya. Setidaknya ini memberinya banyak waktu. Selama dia terus berkembang, maka keluarga Tufin tidak akan bisa berbuat apa-apa padanya. Tentu saja, dia tidak menutup kemungkinan bahwa keluarga Tufin menyembunyikan seseorang yang lebih berkuasa. Mereka adalah keluarga besar, jadi mereka tidak akan menunjukkan seluruh kekuatannya. Karena itu, David tidak bisa bersantai sedikit pun selama periode singkat ini. Langit sedikit lebih cerah. David meletakkan teleponnya. Setelah itu, dia bangun, mandi, dan memasak. Tak lama kemudian, 3 mangkuk mie mentega harum sudah siap. David membawa mie tersebut ke kamar tidur, membangunkan Celia, dan menyerahkannya padanya. Lalu, dia merenung sejenak sebelum mengetuk pintu kamar Selena. Tok tok tok. Yang berikutnya, sebuah suara tajam terdengar dari dalam ruangan. Meretih. Pintunya terbuka. Saat itu, keduanya saling memandang. David hanya melihat Selena mengenakan piyama sutra longgar. 2 kancing di dadanya terlepas. Selena tidak menyangka David akan menjadi orang yang ada di depan pintu rumahnya. Saat itu yang selalu Celia, karena David belum pernah mendekatinya sebelumnya. Oleh karena itu, dia tidak merapikan dirinya dan membuka pintu dalam keadaan yang sama seperti saat dia bangun. Bab 916. Namun, dia tidak peduli. Dia tidak menyukai pria lain selain David dalam hidup ini. Dia akan membiarkannya melihat. Bahkan jika David mendorongnya ke tempat tidur sekarang, dia tidak akan melawan. Dia bahkan mungkin bekerja dengannya. Saat melihat David menatap dadanya, Selena sengaja mengerutkan keningnya. Hal ini membuat David kembali sadar. David berbalik karena malu dan berkata, "Aku membuatkanmu semangkuk mie. Karena kamu belum bangun, aku membawanya ke atas untukmu. Makanlah selagi masih panas." "Terima kasih," Selena mengucapkan terima kasih sambil mengambil mangkuk itu. "Baiklah, aku pergi sekarang, sampai jumpa. Selamat tinggal." Saat melihat David pergi, Selena merasa sedikit terkejut. Saat itu, meski David akan memasakkan mie untuknya, dia selalu harus turun ke bawah untuk memakannya. Ini adalah pertama kalinya dia membawakan makanan untuknya. Ini adalah suguhan istimewa bagi Celia, tetapi dia harus mengalaminya hari ini. Ditambah lagi, Selena bisa merasakan perubahan sikap David terhadapnya dan perbedaan cara pandangnya. Bagaimana dia menggambarkannya? Dia memperlakukannya jauh lebih baik dari sebelumnya. Bahkan ada pemujaan di matanya. Apakah dia menerimaku? Mata Selena berbinar. Dia tidak mengetahuinya karena David menemukan akhir mereka di timelin lain, yang menyebabkan perubahan sikapnya. Sore itu, David, Celia, dan Selena duduk di ruang tamu. Ini bukan rumah Celia lagi. Sebaliknya, ini adalah villa di puncak bukit di ibu kota. Orang tua Celia sudah kembali, jadi tidak ada gunanya tinggal bersama mereka. Oleh karena itu, David pindah ke akomodasi lain, dan Celia serta Selena juga mengikutinya. "Celia, Lena, aku harus memberitahumu sesuatu," David memandang keduanya dan berkata. "Ayo, kami mendengarkan," jawab Celia. Selena tak berkata apa-apa, tapi dia senang mendengar bagaimana David memanggilnya. Sudah lama sekali, dan dia akhirnya diakui oleh David. Bab 917. Setelah Celia dan Selena pergi, David segera menghubungi Mason. David memberitahunya tentang sinkronisasi internet bumi dengan internet Bima Sakti.
Pada saat yang sama, ia melakukan siaran langsung global melalui sistem dengan ponselnya. David tahu bahwa kata-katanya sekarang mempunyai pengaruh paling besar di muka bumi. Keingintahuan manusia bisa membunuh kucing. Dia perlu menjelaskan sinkronisasi internet kepada orang-orang di seluruh dunia untuk menghindari kepanikan. Namun kejadian yang menimpa Pavan masih membuat trauma masyarakat di bumi. Mereka mungkin mengira alien menyerang bumi lagi setelah melihat begitu banyak tentang makhluk luar angkasa di internet. Segera, orang-orang di seluruh dunia yang menggunakan internet melihat wajah tampan David di ponsel atau komputer mereka. David mengarahkan kamera ke dirinya sendiri. Pertama-tama, dia menyapa semua orang. Halo semuanya, saya David. Kemudian, dia langsung ke pokok persoalan, melewatkan omong kosong itu. Saya yakin semua orang sudah mengetahui bahwa sejak tadi malam, ada berbagai berita aneh di internet. Semua orang pasti bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Sekarang, saya dengan sungguh-sungguh memberitahu semua orang bahwa berita itu akurat. Internet bumi telah terhubung ke internet Bima Sakti sejak tadi malam, dan sekarang semuanya tersinkron. Artinya, mulai sekarang, meski Anda hanya duduk di rumah, Anda dapat mempelajari beberapa informasi dasar tentang Bima Sakti melalui internet. Bumi hanyalah setetes air di lautan yang merupakan keseluruhan alam semesta. Dunia luar sangatlah luas. Planet kita berada di ujung Bima Sakti, jadi Anda juga bisa menganggap Bima Sakti sebagai bumi yang telah diperbesar berkali-kali lipat. Pada kenyataannya, alien juga terbagi menjadi makhluk baik dan jahat. Mereka juga punya hukum dan peraturan, jadi tidak semua alien memusuhi bumi. Kejadian terakhir hanyalah sebuah kecelakaan. Di masa depan, semua orang bisa mengobrol dengan alien dan belajar lebih banyak tentang mereka. Kedepannya kalau melihat berita dari Bima Sakti tidak perlu diributkan. Bumi akan memasuki era antar bintang, dan kita semua akan menjadi saksinya. Kami harus bekerja keras, seniman bela diri adalah penguasa seluruh alam semesta. Beberapa seniman bela diri yang kuat bahkan secara fisik dapat melintasi kehampaan dan berlayar di antara bintang-bintang. Jika kita ingin menunjukkan kepada bumi tanpa merasa terintimidasi, kita sendiri harus kuat. Baiklah, aku akan berhenti di sini. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat menemukannya langsung di internet. Internet mencakup segalanya. 30 Saya yakin ini akan memberi Anda jawaban yang memuaskan. Selamat tinggal. Setelah David menyelesaikan penjelasan singkatnya tentang sinkronisasi internet, dia langsung mematikan live streaming tersebut. Bumi akan memasuki era antar bintang. Seorang seniman bela diri yang kuat dapat melintasi kehampaan dan melakukan perjalanan antar bintang. Dalam sekejap, orang-orang di seluruh dunia menjadi gila. Kini, pamor David di dunia telah mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dia seperti dewa bagi semua orang sekarang. Oleh karena itu, tidak ada yang meragukan keaslian perkataan David baru saja. Banyak orang yang mulai terjun ke dunia online terlebih dahulu. Mereka ingin memahami seperti apa dunia di luar bumi. David pun mulai mencari situs online untuk membeli sesuatu. Yang terpenting saat ini adalah mengeluarkan uang untuk menambah kekuatannya. Bumi hanya akan menjadi lebih damai setelah dia meningkatkan ke tahap kosmos. Tidak butuh waktu lama bagi David untuk menemukan tempat belanja. Begitu dia membukanya untuk melihatnya, David hampir dibutakan oleh apa yang dilihatnya. Sungguh menakjubkan apa yang dijual di situs ini. Mereka memiliki segalanya mulai dari senjata laser kecil dan meriam laser hingga pesawat besar dan pesawat luar angkasa. Situs web tersebut bahkan menjual oktagon Pavan. Namun hal itu memerlukan adaptasi. Deposit 50% diperlukan di muka, dan pembeli harus menunggu 1 atau setengah tahun untuk menerimanya. Mungkin banyak yang memesannya, sehingga pabrikan tidak bisa datang tepat waktu. Mereka menjual senjata dan perlengkapan berat secara terbuka, dan kerajaan Bima Sakti tidak peduli, ya. David agak bingung. Karena kerajaan Bima Sakti begitu kuat dan menguasai seluruh wilayah Bima Sakti, mereka harus melarangnya, bukan? Sebenarnya David tidak tahu, karena manusia di jantung Bima Sakti telah menjadi sangat kuat, senjata dan perlengkapan hanyalah pelengkap. Beberapa orang kuat, seperti David,
dapat dengan mudah menghancurkan planet dengan tangan kosong. Bab 918. Senjata dan perlengkapan tidak berguna bagi mereka. Kekuatan pribadi adalah hal terpenting di sini. Manusia dibina oleh ilmu pengetahuan segera setelah mereka dilahirkan untuk merangsang potensinya. Bahkan jika orang-orang terlemah datang ke bumi, mereka akan tetap menjadi nomor satu jika Anda tidak mempertimbangkan kasus-kasus khusus seperti David. Jadi, dalam hal ini Bima Sakti tidak melarang penjualan senjata. Tentunya jika kekuatan senjatanya melebihi batas tertentu, orang awam tidak akan bisa membelinya. Seperti senjata militer strategis seperti Octagon. Seseorang hanya dapat membelinya jika kekuatan tempur dari kekuatan tempur keluarganya mencapai tingkat tertentu. David melihat harganya dan melihat bahwa Octagon hanya 200 juta galaksi dolar. Apakah ini benar-benar murah? Berdasarkan sistem, dia hanya bisa mendapatkan 1 poin kemewahan setelah menghabiskan 100 juta. Jadi, dia hanya bisa mendapatkan 2 poin kemewahan dari membeli Octagon. Sedangkan untuk kendaraan dasar lainnya seperti pesawat luar angkasa, mereka membutuhkan lebih dari 10 juta galaksi dolar. Dengan harga ini, David merasa seperti kembali ke bumi beberapa dekade yang lalu. Berapa banyak item yang harus saya beli untuk menembus level kosmos? 10 miliar dolar galaksi. Bagaimana aku bisa menghabiskan semua itu dalam waktu singkat? David mencoba membuka tautan ke pesawat luar angkasa. Pesawat luar angkasa itu bernilai 18 juta dolar galaksi. Ada juga serangkaian perkenalan yang menggambarkan pesawat luar angkasa. David bahkan tidak melihatnya sebelum dia mengklik beli. Tiba-tiba muncul jendela yang meminta David mendaftar dengan nama aslinya. Jika tidak, dia tidak akan bisa membeli barang tersebut. Sial, David tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Sekarang bumi masih belum terdaftar, lalu bagaimana dia bisa mendaftar dengan nama aslinya? Jika ya, apakah itu berarti dia tidak akan bisa membeli apapun? David merasa ini menjadi serius. Dia mencoba situs belanja lainnya, dan hasilnya tetap sama. Dia tidak bisa membeli apapun. Ia bahkan mencoba mendaftar secara acak, namun tetap tidak berhasil. Dia tidak bisa melewati tahap autentikasi sama sekali. Oh tidak, jika saya tidak bisa membeli apapun, maka saya tidak bisa mendapatkan poin kemewahan. Jika saya tidak mendapatkan poin kemewahan, bagaimana saya bisa meningkatkan ke ranah lain? Aku kembali ke tempat yang sama lagi. Apa yang harus saya lakukan sekarang? David ambruk di kursi. Dia pikir dia bisa membeli barang-barang dari Bima Sakti secara online untuk membuang-buang uang. Alamat bumi disembunyikan oleh sistem, dan sistem itu adalah sisa dari peradaban tingkat dewa. Oleh karena itu, David tidak khawatir untuk mengungkap lokasi bumi. Dia tidak akan khawatir tidak peduli berapa banyak uang yang dia keluarkan. Dia bahkan berpikir bahwa dia dapat dengan cepat meningkatkan beberapa level. Dengan begitu, dia tidak perlu takut pada siapapun lagi. Bagus sekali. Dia tidak bisa membeli apapun tanpa mendaftar dengan nama aslinya. Dia punya uang, tapi dia tidak bisa membelanjakannya. Bab 919. David menderita depresi untuk sementara waktu. Kemudian, dia mulai mencari secara online lagi. Kali ini, dia sedang mencari informasi tentang kerajaan Bima Sakti. David melihat sekeliling sebentar setelah dia mengunjungi situs resmi kerajaan Bima Sakti. Tiba-tiba, dia menemukan layanan pelanggan online. Dia buru-buru mengkliknya, dan sebuah jendela muncul. David mencoba mengetik sesuatu dan mengirimkannya. Halo, lalu, dia menunggu dengan cemas. Pihak lain segera menjawab. Halo, apakah kamu butuh bantuan? David mengetik kalimat lain. Apakah Anda anggota staf pemerintah kerajaan Bima Sakti? Ya, ini adalah layanan pelanggan online Galaksi Peradaban Bima Sakti Empire Stella. David sangat antusias. Akhirnya, dia berhasil menghubungi anggota staf resmi kerajaan Bima Sakti. Saya punya pertanyaan untuk ditanyakan. Melanjutkan. Bagaimana planet hidup di tepi Bima Sakti yang belum didaftarkan oleh kerajaan Bima Sakti dapat dikenali oleh kerajaan Bima Sakti? Maksudmu planet asli yang hidup? David benci nama itu, tapi dia tetap menjawabnya. Ya, planet asli yang hidup.
Bagaimana kerajaan Bima Sakti bisa mengenalinya? Sudahkah Anda menemukan planet kehidupan asli, atau apakah Anda seseorang dari planet itu? Saya dari planet ini. Dalam hal ini, Anda perlu memberitahu kami lokasi planet ini dan menunggu pejabat resmi pemerintah kami mengakuinya. Jika semuanya dicentang, ada dua opsi. Opsi pertama adalah kita akan menambahkan planet ke kekaisaran. Anda tidak perlu melakukan apapun, dan Anda akan menjadi warga negara kelas rendah di kekaisaran. Anda dapat menikmati hak dan keuntungan terendah dari kekaisaran, dan kekaisaran juga akan melindungi Anda. Namun, kekaisaran akan mengirimkan seseorang untuk tinggal di planet ini untuk mengelolanya. Di sisi lain, untuk opsi kedua, karena Anda berasal dari planet ini, Anda dapat mengusulkan untuk membeli planet ini dari kekaisaran. Dengan begitu, Anda akan menjadi warga planet kelas atas. Selain itu, Anda akan menjadi kepala planet ini, dan kekaisaran tidak akan mengganggu operasi apapun yang terkait dengan planet ini. Ditambah lagi, Anda hanya perlu membayar sejumlah uang kepada kekaisaran setiap tahun untuk menikmati hak dan keuntungan tertinggi kekaisaran. Mata David berbinar setelah penjelasan itu. Bolehkah aku membeli bumi? Bahkan Tuhan membantuku. Saya hanya ingin tahu bagaimana saya harus membelanjakan uang itu. Saya memerlukan sekitar puluhan atau ratusan miliar untuk membeli bumi, bukan? Itu semua adalah poin kemewahan. David dengan cepat menjawab, bolehkah saya membelinya tanpa menunggu orang Anda datang memeriksanya? Kita berada di tepi Bima Sakti, dan jaraknya cukup jauh. Saya tidak bisa menunggu selama itu. Jika kami tidak mengirim orang-orang kami tidak dapat memastikan apakah Anda mengatakan yang sebenarnya, dan kami tidak dapat menentukan harganya. Kita harus menilai planet ini berdasarkan manfaatnya. David merasa mungkin butuh waktu terlalu lama bagi staf kerajaan Bima Sakti untuk memastikan status mereka. Kecelakaan mungkin terjadi saat dia menunggu hal ini terjadi. Setelah dia memikirkannya, dia menjawab, apakah itu legal atau tidak masalah kan? Bisakah Anda menilainya dengan nilai peringkat tertinggi? Saya telah bekerja di luar selama bertahun-tahun. Sementara saya bekerja keras untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan saya juga menabung sejumlah uang untuk melindungi tanah airku. Aku tahu akan berbahaya bagi planet yang tidak dikenal jika orang-orang dengan niat buruk menemukan kita. Jika itu masalahnya, saya perlu melaporkan hal ini kepada atasan saya karena aku tidak bisa mengambil keputusan mengenai hal ini. Bolehkah saya bertanya pada level apa Anda saat ini? Jawab Daud. Puncak peringkat bintang. Saat ini, dia merasa tidak perlu menyembunyikannya lagi. Lagi pula, semakin kuat dia, semakin dia dihormati di dunia yang menghargai kekuatan ini. Terlebih lagi, jika dia bisa membeli bumi, bumi tidak hanya akan menjadi planet warga kelas atas di kerajaan Bima Sakti, dia juga bisa menerobos lagi dan mencapai tahap kosmos. Dia menahan diri ketika dia mengatakan dia berada di puncak stellar rank. Di planet besar di tengah Bima Sakti di seberang langit jauh. Bab 920. Seorang gadis muda menatap dengan bingung ke layar di depannya. Namanya Hyacin Astor, dan dia adalah anggota staf tetap stasiun layanan online kerajaan Bima Sakti. Baru saja, ketika dia menjawab pertanyaan dari seseorang yang mengaku berada di planet kehidupan asli, dia menanyakan kekuatan tempur apa yang dimiliki orang tersebut karena penasaran. Tanpa diduga, jawaban pihak lain mengejutkannya. Peringkat bintang puncak. Mataku tidak menipuku, kan? Orang-orang dari planet asal yang hidup ini sebenarnya adalah stellar ranker teratas. Ini pasti hanya khayalan. Dia telah bekerja di kerajaan Bima Sakti selama bertahun-tahun dan belum pernah mendengar hal seperti itu. Bima Sakti sangat luas, dan beberapa planet asli telah ditemukan. Namun, manusia di planet itu bahkan tidak berada di tingkat satelit. Jarang sekali mereka bisa mencapai peringkat satelit. Oleh karena itu, puncak stellar ranker bahkan lebih tidak pernah terdengar lagi. Selain itu, stellar ranker teratas dapat dianggap sebagai salah satu makhluk terkuat di seluruh galaksi Bima Sakti. Siapa yang berani menyerang planet ini jika ada orang seperti ini? Ketika Hyacin sadar kembali, dia dengan cepat menanggapi David sebelum memanggil atasannya. David tidak mendapat balasan dari pihak lain untuk waktu yang lama,
jadi dia mulai khawatir lagi. Namun, kekhawatirannya jelas berlebihan. Seseorang dari planet kehidupan asli mengungkapkan bahwa dia memiliki kekuatan stellar ranker papan atas. Oleh karena itu, dia pantas mendapatkan perhatian dari kerajaan Bima Sakti, entah itu benar atau tidak. Hyacin melaporkan berita tersebut kepada atasannya, dan atasannya segera melaporkan informasi tersebut kepada pejabat tertinggi kerajaan Bima Sakti. David menerima balasan segera setelah itu. Harap tunggu, saya akan melaporkan situasi Anda kepada atasan. David tidak menyadari bahwa jawaban Hyacin menjadi lebih sopan. Baginya, puncak Stellar Ranker sudah dianggap sukses besar. Meskipun ada banyak orang berkuasa di kerajaan Bima Sakti, Hyacin hanyalah anggota staf biasa. Bosnya baru saja memasuki planet Reng, jadi dia mengubah cara dia menjawab David. Yang kuat akan dihormati kemanapun mereka pergi. David menunggu beberapa detik sebelum mendapat balasan. Halo, apakah kamu ingin membeli planetmu sendiri? David menjawab dengan sangat gembira. Ya, apakah Anda yang mengambil keputusan di kerajaan Bima Sakti? Ya benar, jika Anda ingin membeli planet Anda sesuai dengan informasi yang baru saja Anda berikan, Anda memerlukan 30 miliar dolar galaksi, dan Anda perlu memberitahu kami lokasi pasti planet tersebut. Kita perlu menandai planet yang baru terdaftar di peta galaksi. Hanya dengan begitu hal itu dapat diakui oleh Kekaisaran. David enggan membeberkan lokasi bumi karena merasa bumi akan terancam jika ia mengungkapkannya. Namun, sepertinya dia harus mengungkapkannya apapun yang terjadi sekarang. Dia tidak punya pilihan selain merespons. Yah, kita sudah terhubung ke internet Bima Sakti, jadi kamu seharusnya bisa segera mengonfirmasi lokasiku. Kan? Kurung siku tutup. Apakah Anda terhubung ke internet Bima Sakti? Bagaimana ini mungkin? Biasanya, setelah pendaftaran selesai, kami akan mengirimkan orang untuk membangun basis sebelum Anda dapat terhubung ke internet Bima Sakti. Ini rahasia. Bolehkah aku menjawabnya? Tentu saja, akan lebih mudah dengan cara ini. Kami hanya perlu menentukan lokasi Anda, mengekstrak informasi dasar Anda melalui internet, dan kemudian Anda dapat mentransfer uang ke rekening pemerintah. Bagus. Begitu David menjawab, dia menyalakan sistem dan berhenti menyembunyikan lokasi bumi. Terakhir, bolehkah saya lancang bertanya apakah Anda benar-benar telah mencapai puncak Stellar Rank? Ya, itu benar. Baiklah, saya akan segera menyelesaikan formalitasnya untuk Anda.